Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita balik lagi ke konten bedah-bedah soal tes potensi akademik. Masih di serial PAPS UGM alias Potensi Akademik Pasca Sarjana dari Universitas Gadjah Mada. Bareng Hafiz RSAM, tutor ember, VTutor alias VTuber atau PNGtuber yang rutin bikin soal-soal tes potensi akademik di konten video YouTube-nya. Ya udah gitu aja sih. Dan ini rekamannya masih di rumah sakit, jadi memang kalau ada 1-2 suara di luar omonganku ya itu mungkin dari kamar rumah sakit gitu ya. Kali ini kita ke serial diagram Venn. Diagram Venn ini salah satu materi di dalam matematika berkaitan dengan kelompok himpunan bagian kayak gitulah kira-kira. Jadi kita diminta menentukan ada beberapa objek atau beberapa hal, itu pengelompokannya atau hubungan himpunan bagiannya seperti apa. Apakah salah satu hal itu termasuk di dalam hal lain atau tidak dan seterusnya. Ya gampang lah nih diagram. Bukan gampang tapi simple. Gitu, simple tapi bisa jadi susah. Dan langsung aja kita mulai latihannya dari nomor 1. Oke, ini ada palu perkakas paku. Nah, coba teman-teman tentukan. Dari palu perkakas dan paku, ini hubungan himpunannya seperti apa atau himpunan bagian kelompoknya seperti apa. Buat pembacaan sederhana ya ini, aku coba bacakan dulu. Simpelnya kalau A itu artinya objek A, kalau yang A ya, kita misalkan ada lingkaran 1, 2, 3 gitu. Berarti semua lingkaran 1 termasuk lingkaran 2 dan semua lingkaran 2 masuk ke lingkaran 3. Simpelnya kalau A kayak gitu. Jadi simpelnya A itu bisa berbunyi semua paku termasuk palu dan semua palu termasuk perkakas. Kalau yang B bisa jadi contohnya semua palu termasuk perkakas tetapi paku itu bukan bagian dari perkakas gitu. Kalau C itu palu dan paku, semua palu dan semua paku adalah perkakas, tapi tidak ada palu yang termasuk paku pun sebaliknya. Kalau yang D bunyinya adalah semua palu dan semua paku termasuk perkakas dan sebagian palu itu paku pun sebaliknya. Nah, kalau yang E tidak ada palu yang termasuk perkakas ataupun paku dan seterusnya, jadi nggak ada yang saling berkaitan, nggak ada yang saling berkelompokan atau gimana kayak gitulah bahasanya. Oke, teman-teman yang belum jawab coba pause dulu, jawab. Kalau udah jawab bisa loncat ke pembahasan. Nah ini pembahasannya kurang lebih seperti ini. Jadi diagram yang paling pas untuk menentukan objek, untuk menentukan keterkaitan palu, perkakas dan paku tuh yang C. Jadi palu sama paku tuh sama-sama semua palu itu perkakas, semua paku itu perkakas. Tapi nggak ada palu yang bisa disebut paku tuh nggak ada. Atau paku termasuk palu tuh nggak bisa. Tapi kalau contoh yang mungkin pas terkait dengan opsi D itu misalnya laptop dan tablet. Karena sekarang ada laptop yang ngerangkap sebagai tablet. Jadi device 2-in-1 tuh ada gitu. Nah kalau palu dan paku kan nggak mungkin tuh in one gitu. Masa iya antara yang dipukul sama yang mukul jadi satu kan nggak make sense. Jadi yang C gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ini ada introvert, extrovert dan kepribadian. Nah ini kira-kira coba teman-teman tentukan jawabannya yang mana. Bisa di pause dulu, coba tentukan diagram Venn yang paling tepat seperti apa. Kalau udah kita langsung masuk ke pembahasan aja lah ya. Jangan lupa di pause dulu kalau udah ke pembahasan. Nah ini kuncinya sedikit berbeda dari yang nomor 1. Kalau ini ke D karena memang introvert dan extrovert itu bisa beririsan. Nama irisannya jadi ambivert. Itu memang ada kayak gitu ya. Jadi ada introvert sekaligus orang yang introvert sekaligus extrovert itu ada, namanya ambivert. Jadinya masuk ke yang D. Kalau introvert dan extrovert itu nggak mungkin bersatu atau nggak mungkin ada irisannya gitu ya, harusnya yang C. Tapi secara psikologi
by common knowledge itu memang introvert sama extrovert ada irisannya ambivert namanya gitu sih. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 3, toko, rumah, gedung. Nah ini kira-kira yang mana nih diagram Venn yang tepat? Toko, rumah, sama gedung. Nah, jadi toko, rumah, gedung. Bisa di pause dulu, coba jawab. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan kuncinya yang D juga, karena ada gedung yang berupa rumah sekaligus toko, namanya ruko gitu. Jadinya karena ruko itu ada toko yang sekaligus rumah, jadinya ya kunci yang paling pas yang D. Kalau yang C artinya tidak ada satupun rumah yang merangkap sebagai toko. Realitanya kan malah banyak gitu. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang tempat tinggalnya tuh ruko. Nah, bisa tulis di kolom komentar. Terus share log gitu biar aku larisin. Boleh gak tuh? Kayak gitulah. Jadi nomor 3, toko, rumah, gedung, kuncinya yang D. Kita lanjut ke nomor 4. Pisang, kolak, pohon. Nah, ini kira-kira gimana nih? Pisang tuh termasuk objek apa, kolak tuh objek apa, dan pohon tuh objek apa. Nah, kayak gitu. Terus coba tentukan, kalau pisang termasuk objek ini, berarti keterkaitannya dengan kelompok kolak dan pohon. Nah, itu seperti apa? Teman-teman bisa coba bayangkan. Terus coba pilih diagram Venn yang paling tepat. Jangan lupa, pokoknya coba pause dulu, kerjakan dulu. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan beserta kunci jawaban. Nah, pembahasannya kayak gini. Jadi pohon itu kan ada banyak ya. Ada pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga, pohon beringin yang jadi logo parpol di sebuah negara, etc. Jadi ini yang lebih pas yang B gitu. Pisang nih jenis pohon gitulah. Pisang sebagai jenis pohon tuh bisa. Pisang sebagai jenis buah juga bisa gitu. Jadinya ya pisang itu di dalam lingkaran pohon, terus lingkaran yang terpisah tuh kolak, kira-kira gitu. Kenapa nggak kolak pisang gitu? Nggak, karena kolak itu nggak harus buah gitu. Dan kalau jenis kolak ya lebih pasnya di kolak A, kolak B, kolak C kayak gitu. Ataupun bisa juga kalau teman-teman mau mengganti pisang dengan yang lain bisa gitu, kayak misalnya pepaya, mangga, kayak aku sebutin di awal tadi. Tapi kurang lebih nih diagram yang lebih pas sih visualisasinya ke yang B dibanding opsi-opsi yang tersedia. Tapi diagram Venn ini opsi jawabannya tuh relatif gitu, nggak mesti plek kayak yang ada di soal ini, nggak mesti. Variasinya tuh banyak banget diagram Venn. Tapi untuk nomor 4 kuncinya yang B. Kita lanjut ke nomor 5, pensil penghapus setip. Pensil penghapus setip, kira-kira nih pensil termasuk objek apa, penghapus termasuk objek apa, setip termasuk objek apa. Terus cobalah teman-teman pilih diagram Venn yang paling pas. Jangan lupa, pokoknya coba pause dulu, kerjain dulu. Kalau udah masuk ke pembahasan, jangan langsung loncat, oke? Buat latihan, jangan langsung loncat ke pembahasan. Tapi kalau udah bisa nonton pembahasannya berikut ini. Setip adalah salah satu jenis penghapus, sedangkan pensil bukan termasuk jenis penghapus ataupun setip. Nah, jadinya yang paling pas yang B, pensilnya yang di lingkaran luar gitu. Sedangkan lingkaran yang paling kecil itu setip, lingkaran yang lebih besar itu penghapus. Jadi ini hasil googlingku sih, kayak setip tuh ternyata salah satu jenis penghapus, dan penghapus tuh ada jenis-jenisnya, nggak cuma setip. Tapi teman-teman bisa coba cross check ya. Dan kalau nemu hal lain gitu bisa diskusiin di kolom komentar. Asik. Udah gitu ya. Lanjut ke soal nomor 6. Diagram Venn yang paling tepat untuk nomor 6 ini kira-kira gimana? Ada Pertamax, bensin, sama minyak. Pertamax, bensin, minyak. Nah, ini keterkaitannya gimana gitu. Apakah yang paling pas yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Hubungan pengelompokannya yang paling pas. Coba di pause, kerjain. Kalau udah masuk ke pembahasan.
Oke, pembahasannya ini salah satu jenis minyak adalah bensin dan salah satu jenis bensin adalah Pertamax. Jadi ini kalimat pembahasannya berangkat dari lingkaran yang paling besar. Lingkaran yang paling besar itu minyak gitu. Minyak itu ada banyak jenisnya. Ada minyak yang untuk kendaraan, ada minyak yang untuk masak, ada minyak yang untuk dikorupsi. Lanjut. Terus di antara sekian jenis minyak kan salah satunya minyak bensin nih, bensin minyak untuk kendaraan, dan salah satu jenis bensin itu ya Pertamax gitu yang dikorupsi juga kan ujung-ujungnya. Yang A nih yang paling pas, oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, lapar, puasa, haus. Nah, ini kira-kira gimana? Antara lapar sama puasa tuh hubungan kelompoknya gimana, hubungan himpunannya gimana, puasa sama haus gimana, lapar sama haus gimana. Tentuin diagram Venn yang paling pas kira-kira yang mana, coba dipilih. Kalau udah ketemu pilihan yang pas, bisa coba dikoreksi di pembahasan berikut. Nah, lapar dan haus adalah jenis sensasi, bukan jenis puasa, dan masing-masingnya saling berbeda. Nah, jadi nggak ada tuh meskipun kita bisa merasakan sensasi tersebut secara bersamaan ya, bukan berarti itu bisa jadi ada irisannya, nggak gitu. Lapar dan haus tuh jenis sensasi yang beda dan belum ada istilah khusus di Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menyebut jenis sensasi yang bisa merujuk pada dua sensasi sekaligus itu, sensasi lapar sekaligus haus. Jadi misalnya lahus gitu kan belum ada tuh, jadinya terpisah tuh lapar dan haus. Terus juga memang saat kita berpuasa ada perasaan lapar dan ada perasaan haus, tapi bukan berarti lapar dan haus itu kategori puasa, bukan. Lapar dan haus itu kategori sensasi, sensation lah yang paling pas, sensasi gitu. Kalau jenis puasa ya intermittent fasting, atau mungkin kalau di Islam itu ya ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan lain-lain gitu. Ini yang paling pas yang E. Kita lanjut ke nomor 8. 8 ini ada sepak bola, aktivitas, olahraga. Nah, ini kira-kira yang paling pas diagram Venn-nya yang mana antara sepak bola, aktivitas, sama olahraga? Coba dibayangin, sepak bola sama aktivitas hubungannya gimana? Apakah sepak bola itu termasuk aktivitas? Apakah aktivitas itu termasuk olahraga? Atau olahraga itu termasuk dari aktivitas? Nah, ini coba teman-teman bayangin diagram Venn-nya yang paling pas gimana, dipilih. Kalau udah dikoreksi di pembahasan berikut. Nah, ini tadi sama kayak yang Pertamax tuh ya, Pertamax yang dikorupsi. Salah satu jenis aktivitas adalah olahraga dan salah satu jenis olahraga adalah sepak bola. Jadi lingkaran yang paling besar itu aktivitas, lingkaran yang agak besar yang sedengan itu olahraga, dan yang paling kecil itu sepak bola. Jadi semua sepak bola itu termasuk olahraga, semua olahraga itu termasuk aktivitas gitu. Nomor 8 yang A. Lanjut nomor 9, gawai tablet elektronik. Nah, ini kira-kira gimana nih hubungannya? Gawai tablet elektronik, hubungan diagram Venn-nya gimana? Apakah semua gawai termasuk tablet? Apakah sebagian gawai termasuk tablet? Atau tidak ada gawai yang termasuk tablet? Atau hubungannya sebaliknya? Coba dibayangkan. Gawai itu gadget ya. Nah, itu gawai gadget. David gadgetin berarti David gawaiin. Anyway, ini ya untuk nomor 9. Soalnya kayak gini, diagram Venn-nya coba dipilih. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi untuk pembahasannya ini adalah salah satu jenis elektronik itu gawai, dan salah satu jenis gawai adalah tablet. Jadi elektronik itu kan nggak semuanya berupa gawai atau gadget ya. Maksudnya gadget konteks gawai di sini tuh perangkat komunikasi. Nah, gawai itu perangkat komunikasi, perangkat TIK lah gitu kan. Nggak semua elektronik tuh TIK. Ada juga yang AC, setrika, dispenser itu kan nggak untuk berkomunikasi gitu. Kecuali love language kita adalah mukulin orang pakai setrika gitu ya. Enggak. Jadi
elektronik itu lingkaran yang paling besar, gawe itu lingkaran yang tengah, tablet itu lingkaran yang paling kecil. Jenis gawe itu kan ada banyak jenisnya, ada tablet, smartphone, laptop, smartwatch juga bisa, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman misalnya nemu soal jam sama HP, nah itu mungkin menurut logika subjektif pembuat soal, jam sama HP itu nggak mungkin beririsan, mungkin jadi yang C. Tapi realitanya kan ada smartwatch, ada jam yang sekarang punya teknologi layar sentuh dan bisa dipakai untuk teleponan WhatsApp. Ada itu smartwatch namanya. Jadi secara teraktualnya harusnya yang D gitu ya. Kalau ada soal diagram Venn terkait jam sama handphone gitu misalnya. Karena ada jam sekaligus handphone tuh ada gitu. Ya tapi itu susah sih ya Bang. Subjektivitas pembuat soal tuh jadi kuncinya di diagram Venn. Dan tugas kita adalah berpikir sesuai subjektivitas pembuat soal, bukan sesuai keinginan pribadi kita. Ya gitulah. Lanjut terakhir nomor 10. Jamur kecambah lauk. Ini kira-kira gimana? Jamur tuh ya jamur gitu. Cambah tauge gitu. Kalau teman-teman mungkin kurang familiar dengan kecambah, tauge. Lauk. Nah, jadi apakah semua jamur termasuk kecambah? Apakah semua kecambah termasuk lauk? Apakah semua lauk itu termasuk jamur? Nah, coba teman-teman bayangin, tentukan diagram Venn yang paling pas, pilih jawabannya kalau udah kita ke pembahasan. Pembahasannya adalah jamur adalah salah satu jenis lauk, tapi kecambah bukan jenis lauk. Kecambah itu kan jenis sayur gitu. Jadi ini yang lebih pas yang B gitu. Jadi jamur itu bisa lauk, bisa sayur gitu. Tapi kalau kecambah kan sayur doang. Dan di sini kategori yang ada tuh cuman jamur, kecambah, lauk gitu. Jadi penentuan diagram Venn-nya adalah lingkaran yang paling kecil itu jamur, lingkaran yang lebih besar itu lauk, dan lingkaran yang terpisah itu kecambah. Kayak gitu. Gitu ya untuk konten soal tes potensi akademik kali ini. Kita udah nyoba ngerjain dan bahas 10 soal pilihan ganda terkait diagram Venn. Kalau teman-teman ada kritik ataupun saran atau ada soal yang invalid, yang kuncinya salah atau membingungkan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Oke. Kalau mau tanya-tanya terkait bimbingan lebih lanjut, mau bimbingan private sama aku juga bisa dicek aja di deskripsi dari video YouTube ini. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang membutuhkan juga, yang lagi persiapan kuliah, khususnya yang mau kuliah pasca sarjana di UGM. Nah, kalau teman-teman punya kenalan keluarga besar atau teman kerja yang emang mau kuliah di UGM pasca sarjana dan lagi kesulitan, wah nggak paham diagram Venn atau apa, share aja ini gitu ya. Kayak gitu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. See you later. Mat Dhani.